Kembali lagi guys bersama SID. Kita akan mulai lagi membaca buku. Setelah kemarin sudah membaca buku kurang lebih, hari ini harus membuat 2 video buku. Tapi 1 video juga untuk hari ini tidak apa-apa. Mungkin lanjut lagi nanti bisa malam. Langsung saja. Aku pemimpin karapan ini, kata seorang laki-laki berjanggut bermata gelap. Aku yang menentukan hidup mati setiap orang yang ikut bersamaku. Padang pasir tak bisa ditebak dan kadang dia membuat orang jadi sinting. Hampir 200 orang berkumpul di sana, berikut 400 binatang, unta, kuda, keledai, unggas. Dalam rombongan itu ada perempuan-perempuan, anak-anak, dan sejumlah laki-laki dengan pedang di pinggang serta senapan diselempangkan di bahu. Orang Inggris itu membawa beberapa kotak berisi buku-buku. Suasana riuh rendah dan pemimpin karapan terpaksa berbicara beberapa kali supaya semua orang mengerti apa yang dikatakannya. Rombongan ini terdiri atas berbagai bangsa dan masing-masing mempunyai Tuhannya sendiri. Tapi aku hanya melayani satu Tuhan, yaitu Allah. Dan nama Allah aku bersumpah, dan dalam nama Allah aku bersumpah sekali lagi, aku akan berusaha sedapat mungkin menaklukkan padang pasir ini. Ku minta masing-masing dari kalian bersumpah sesuai Allah yang kalian sembah, bahwa kalian akan mengikuti perintahku di padang pasir. Ketidakpatuhan bisa membawa kematian. Terdengar suara menggumam dari antara orang banyak. Masing-masing orang bersumpah dalam hati pada Allah mereka sendiri. Si anak lelaki bersumpah demi nama Yesus Kristus. Orang Inggris itu tidak mengucapkan apa-apa. Gumaman itu lebih lama daripada sekedar ikrar biasa. Orang-orang itu juga berdoa memohon perlindungan. Trompet berbunyi dalam nada melengking panjang dan semua orang naik ke tunggangan masing-masing. Si anak lelaki dan si orang Inggris membawa unta-unta sendiri, dan mereka pun naik dengan agak gamang ke punggung binatang-binatang itu. Si anak lelaki merasa kasihan melihat unta si orang Inggris yang syarat dibebani berkotak-kotak buku. Tidak ada yang namanya kebetulan, kata orang Inggris itu, melanjutkan percakapan mereka yang terputus di gudang tadi. Aku ada di sini karena seorang temanku mendengar ada orang Arab yang namun karapan itu mulai berjalan dan ucapan si orang Inggris jadi sulit didengar. Tapi si anak lelaki sudah tahu apa yang dikatakan orang Inggris itu tentang mata rantai misterius yang mengaitkan satu hal dan hal lainnya. Mata rantai yang telah menyebabkan dia menjadi gembala, menyebabkan dia mengalami mimpi berulang, membawanya ke kota dekat Afrika, membuatnya menemukan seorang raja dan menjadi korban perampokan sehingga dia bertemu si pedagang kristal. Dan semakin dekat seorang dalam mewujudkan takdir, yang semakin takdir itu menjadi alasan sejati keberadaannya, pikir si anak. Karapan itu bergerak ke arah timur. Mereka terus berjalan sepanjang pagi, berhenti saat matahari bersinar sangat terik, dan baru melanjutkan perjalanan menjelang sore. Si anak tidak banyak bicara dengan si orang Inggris.
yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan buku-bukunya. Dalam diam, anak itu mengamati kemajuan perjalanan rombongan binatang dan manusia itu melintas padang pasir. Sekarang segalanya sangat berbeda daripada saat mereka baru memulai perjalanan. Waktu itu suasananya kacau balau dan bising oleh tangisan anak-anak kecil serta erangan binatang-binatang, belum lagi perintah-perintah bernada gugup yang dilontarkan para pemandu dan saudagar. Tapi di padang pasir yang terdengar hanya suara angin yang tak ada putusnya serta detak langkah binatang bahwa para pemandu unta pun tidak banyak bicara di antara mereka sendiri. Aku sudah berkali-kali melintas pasir ini. Suatu malam salah seorang pemandu unta berkata, "Tapi padang pasir ini luas sekali dan cakrawalanya begitu jauh hingga orang merasa kecil dibuatnya dan seolah-olah dia harus berdiam diri saja." Secara intuitif, anak itu mengerti maksud perkataan tersebut, meski dia sendiri belum pernah menginjakkan kaki di padang pasir. Setiap kali melihat bentangan laut atau amukan api, dia selalu terdiam, terpesona oleh daya kekuatan mereka. Aku sudah belajar banyak hal dari domba-dombaku, juga dari kristal itu, pikirnya. Berarti aku juga bisa belajar suatu dari padang pasir ini. Padang ini kelihatannya tua dan bijak. Angin tak kunjung berhenti bertiup. Dan anak itu teringat hari ketika dia duduk di benteng di Tarifa, menikmati embusan angin di wajahnya. Angin itu mengingatkan pada wol-wol yang dihasilkan domba-dombanya. Domba-dombanya sekarang sedang mencari makanan dan air di padang-padang Andalusia seperti biasanya. "Mereka bukan lagi domba-dombaku," katanya dalam hati, tanpa rasa nostalgia. Mereka harus membiasakan diri dengan gembala mereka yang baru, dan barangkali mereka sudah melupakan aku. Baguslah, makhluk-makhluk yang suka berkelana seperti domba-domba itu sudah belajar melupakan dan jalan terus. Dia teringat putri pedagang itu dan yakin gadis itu mungkin sudah menikah. Barangkali suaminya tukang roti atau gembala lain yang bisa membaca dan menceritakan kisah-kisah menarik padanya. Bagaimanapun mungkin dia bukan satu-satunya gembala yang bisa membaca, tetapi dia merasa senang dengan kemampuannya memahami secara intuitif ucapan si pemandu unta tadi. Barangkali dia juga mulai belajar bahasa universal tentang masa lalu dan masa kini semua orang. Firasat menurut istilah ibunya, anak itu mulai memahami bahwa intuisi sebenarnya adalah peleburan jiwa dengan begitu saja ke dalam arus kehidupan universal, di mana sejarah semua manusia saling terikat dan kita bisa mengetahui segalanya, sebab segalanya telah tertulis di sana. "Maktub," kata si anak. Teringat ucapan pedagang kristal itu. Padang pasir itu kadang hanya berupa bentangan pasir, kadang ada bagian-bagian yang berbatu karang. Kalau terhalang batu besar, rombongan mereka harus memutari. Kalau ada wilayah luas yang berkarang, mereka harus memutar hingga jauh. Kalau pasirnya terlalu halus untuk diinjak, binatang-binatang mereka mencari bagian yang pasirnya lebih padat. Di beberapa tempat, tanahnya tertutup garam dari danau-danau yang sudah kering. Binatang-binatang biasanya mogok di tempat demikian, dan para pemandu terpaksa turun dan mengangkut sendiri barang-barang bawaan mereka melewati tempat berbahaya itu. Kemudian barulah
memuat kembali barang-barang bawaan ke punggung unta. Kalau ada pemandu unta yang sakit atau meninggal, rekan-rekan mereka menarik undian untuk memilih pemandu unta yang baru. Akan tetapi semua itu terjadi karena satu alasan mendasar. Seberapa sering pun mereka memutar dan menyesuaikan diri, karapan itu bergerak ke arah titik kompas yang sama. Setelah semua rintangan diatasi, mereka kembali pada jalur semula, berpedoman pada bintang yang menunjukkan lokasi oasis. Saat melihat bintang yang bersinar di langit pagi hari, orang-orang tahu bahwa mereka berada pada jalur yang benar, menuju tempat yang ada airnya, pohon-pohon palem, ada tempat berteduh dan manusia-manusia lain. Hanya si orang Inggris yang tidak menyadari semua itu, sebab hampir sepanjang waktu dia begitu asik dengan buku-bukunya sendiri. Si anak lelaki juga membawa bukunya, dan dia sudah mencoba membacanya pada beberapa hari pertama perjalanan. Pada hari-hari pertama perjalanan, tapi ternyata dia lebih menarik mengamati karapan mereka dan mendengarkan suara angin. Setelah lebih mengenal untanya dan menjalin hubungan lebih akrab dengan hewan itu, dia pun membuang bukunya, meski dia percaya bahwa setiap kali membuka bukunya dia akan mempelajari hal penting. Dia memutuskan buku itu hanya beban yang tidak perlu. Dia pun menjadi akrab dengan pemandu unta yang ada di sampingnya. Di malam hari saat mereka duduk mengelilingi api unggun, si anak menceritakan pada orang itu petualangannya ketika menjadi gembala. Suatu kali ketika mereka sedang bercakap-cakap, pemandu unta menceritakan kisah hidupnya sendiri. Dulu aku tinggal di dekat El Khairum. Katanya aku punya kebun, anak-anak, dan kehidupan yang bakal begitu-begitu saja sampai aku mati. Pada suatu tahun, ketika mendapatkan panen yang sangat bagus, kami semua berangkat ke Mekah, dan aku menunaikan satu-satunya kewajibanku yang selama itu belum terpenuhi. Setelah itu aku bisa mati dengan bahagia, dan aku merasa senang karenanya. Suatu hari bumi berguncang dan sungai Nil meluap. Kupikir kejadian semacam itu hanya menimpa orang-orang lain, tidak menimpaku. Tetangga-tetanggaku takut. Pohon-pohon zaitun mereka hilang tersapu banjir itu. Dan istriku takut kami kehilangan anak-anak kami. Aku mengira segala harta milikku hancur musnah. Tanah milikku rusak binasa, dan aku mesti mencari cara lain untuk menyambung hidup. Maka sekarang jadilah aku pemandu unta. Tapi malapetaka itu telah mengajariku memahami sabda Allah. Manusia tidak perlu takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Kalau mereka sanggup meraih apa yang mereka butuhkan dan inginkan, kita takut kehilangan apa yang kita miliki. Entah itu hidup kita, harta benda kita, ataupun tanah kita. Tapi rasa takut itu menguap begitu kita memahami bahwa kisah-kisah hidup kita dan sejarah dunia itu ditulis oleh tangan yang sama. Sesekali karapan mereka berpapasan dengan karapan lain. Mereka selalu saja bisa saling bertukar sesuatu, seakan-akan sesuatu memang benar tertulis di tangan yang sama. Sambil duduk mengitari api unggun, para pemandu unta saling bertukar informasi tentang badai gurun dan bertukar cerita tentang padang pasir. Kadangkala orang-orang misterius bertudung pun muncul. Mereka orang-orang Baduy yang melakukan penjagaan sepanjang rute karapan. Mereka memberikan peringatan-peringatan tentang pencuri serta suku-suku barbar. Mereka datang tanpa bersuara dan pergi tanpa bersuara pula, dalam pakaian serba hitam yang hanya memperlihatkan mata mereka. Suatu malam, seorang pemandu unta mendatangi api unggun di dekat si orang Inggris dan anak lelaki duduk. Ada kabar angin tentang
perang antar suku, katanya pada mereka. Ketiganya terdiam. Si anak lelaki bisa mengendus rasa takut di udara. Meski tidak ada yang berkata apa-apa, dia kembali mengalami bahasa tanpa kata-kata ini, bahasa universal. Si orang Inggris bertanya, apakah mereka dalam bahaya? Begitu kau menapakkan kaki di padang pasir, kau tak bisa mundur lagi, kata si pemandu unta. Dan kalau kau tak bisa mundur lagi, kau hanya perlu memikirkan cara terbaik untuk maju terus. Selebihnya terserah pada Allah, termasuk bahaya yang mungkin mengintai. Dan dia mengakhiri kalimatnya dengan mengucapkan kata misterius itu, maktub. Kau harus lebih menaruh perhatian pada karapan ini, si anak lelaki berkata pada orang Inggris itu. Setelah si pemandu unta pergi, kita banyak mengambil jalan memutar, tapi kita selalu mengarah ke tujuan semula. Kau juga harus lebih banyak membaca tentang dunia, sahut si orang Inggris. Buku-buku bisa diibaratkan karapan juga dari sudut itu. Rombongan besar manusia dan binatang itu mulai berjalan lebih cepat sejak awal siang-siang hari. Rombongan besar manusia dan binatang itu mulai berjalan lebih cepat. Sejak awal siang-siang hari selalu terasa sunyi, tapi sekarang malam-malam hari pun saat para pengelana terbiasa mengelola di seputar api unggun juga menjadi sunyi. Dan suatu hari pemimpin karapan memutuskan api unggun tidak boleh dinyalakan lagi supaya tidak menarik perhatian para rombongan mereka. Di malam hari para musafir ini membiasakan diri mengatur binatang-binatang membentuk lingkaran, dan mereka tidur bersama-sama di tengah-tengahnya agar terlindung dari dinginnya udara malam. Pemimpin rombongan juga menempatkan penjaga-penjaga bersenjata di pinggiran-pinggiran lingkaran. Suatu malam si anak Inggris tak bisa tidur. Dia memanggil si anak dan mereka berjalan sepanjang tanggul-tanggul di sekeliling perkemahan. Bulan bersinar purnama dan si anak memaparkan kisah hidupnya pada orang Inggris. Si orang Inggris terkesan pada bagian tentang kemajuan di toko kristal itu setelah si anak memulai bekerja di sana. Begitulah prinsip yang mengatur segala sesuatu, katanya. Dalam alkimia ini namanya jiwa dunia. Kalau kau menginginkan sesuatu sepenuh hati, saat itulah kau berada amat sangat dekat dengan jiwa dunia, dan ini selalu merupakan daya positif. Dia juga berkata bahwa bukan hanya manusia yang mendapatkan berkah ini. Segala sesuatu di muka bumi ini memiliki jiwa, entah itu mineral, sayuran, atau binatang, atau bahkan sekedar buah pikiran. Segala sesuatu di bumi ini terus-menerus bertransformasi sebab bumi ini hidup dan memiliki jiwa. Kita bagian dari jiwa itu sebabnya kita jarang menyadari bahwa jiwa ini bekerja untuk kita. Tapi di toko kristal ini barangkali kau menyadari bahwa gelas-gelas di sana pun ikut bahu-membahu membantu keberhasilanmu. Anak itu memikirkannya sejenak sambil memandangi bulan dan bentengan pasir keputih-putihan. Aku sudah mengamati karapan yang melintasi padang pasir ini. Katanya karapan dan padang pasir ini berbicara bahasa yang sama. Itu sebabnya padang pasir ini membiarkan kita lewat. Dia akan menguji setiap langkah kita untuk melihat apakah kita melangkah pada waktunya, dan kalau ya, maka kita akan berhasil tiba di oasis itu. Kalau salah satu dari kita bergabung dengan karapan ini hanya berdasarkan keberanian pribadi tanpa pemahaman akan bahasa itu, perjalanan ini akan terasa jauh lebih sulit. Mereka sendiri memandangi bulan bersama-sama. Itulah keajaiban petanda-petanda, kata si anak lelaki. Aku telah melihat para pemandu unta membaca isyarat-isyarat yang diberikan padang pasir ini.
Dan sebagaimana jiwa karapan ini berkomunikasi dengan jiwa padang pasir, si orang Inggris berkata, "Sebaiknya aku lebih menaruh perhatian pada karapan ini, dan sebaiknya aku membaca buku-bukumu," kata si anak lelaki. Buku-buku itu aneh sekali, isinya tentang air raksa, garam, naga-naga, dan raja-raja. Si anak tidak memahami sedikit pun, tapi gagasan yang ada dalam semua buku ini sepertinya sama. Segala sesuatu merupakan manifestasi dalam satu hal saja. Dalam salah satu buku ini, si anak lelaki belajar bahwa teks paling penting dari buku tentang alkimia hanya terdiri atas beberapa baris dan telah digoreskan di permukaan membentuk jamrud. Namanya lempeng jamrud, kata si orang Inggris yang merasa bangga bisa mengajarkan sesuatu pada si anak itu. Kalau begitu, kenapa kita membutuhkan buku-buku ini, kata si anak. Supaya kita bisa memahami beberapa baris itu, sahut si orang Inggris. Meski kelihatannya dia sendiri tidak terlalu percaya akan ucapan itu. Buku yang paling menarik minat si anak menceritakan kisah-kisah tentang para alkemis terkenal. Mereka orang-orang yang seluruh hidupnya diabadikan untuk memurnikan logam-logam di laboratorium mereka. Mereka percaya kalau sebentuk logam dipanaskan selama bertahun-tahun, logam itu akan membebaskan diri dari semua sifat-sifat individualnya, dan yang tersisa adalah jiwa dunia. Jiwa dunia ini memungkinkan mereka memahami apapun yang ada di muka bumi, sebab dengan jiwa dunia inilah segala sesuatu berkomunikasi. Penemuan itu mereka sebut dengan karya agung. Sebagian berbentuk cairan dan sebagian lagi padat. Tidak bisakah kita sekadar mengamati manusia dan petanda-petanda supaya bisa memahami bahasa itu, tanya si anak. Kau rupanya suka sekali menyederhanakan segala sesuatu, sahut si orang Inggris itu. Kesal. Alkimia adalah ilmu yang sulit. Setiap langkahnya harus dijalani persis telah dilakukan para ahlinya. Anak itu belajar bahwa bagian yang cair dari karya agung disebut ramuan kehidupan. Ramuan itu bisa menyembuhkan segala penyakit, juga bisa membuat sang alkemis awet muda. Bagian yang padat disebut batu filsuf. Tidak mudah menemukan batu filsuf itu, kata si orang Inggris. Para alkemis menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratorium mereka, mengamati api yang memurnikan logam-logam. Begitu banyak waktu mereka habiskan di dekat api, hingga lambat laun mereka pun melepaskan segala kesenangan duniawi. Mereka menemukan bahwa pemurnian logam-logam itu pada akhirnya menuntun mereka untuk memurnikan diri mereka sendiri. Si anak berpikir tentang pedagang kristal itu. Pedagang itu pernah berkata, kegiatan membersihkan barang-barang kristal itu bagus bagi si anak, supaya dia bisa membersihkan diri dari pikiran-pikiran negatif. Anak itu juga semakin yakin bahwa alkimia bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, batu filsuf juga punya sifat menarik, kata si orang Inggris. Sepotong kecil saja batu itu bisa mengubah sejumlah besar logam menjadi emas. Mendengar itu, si anak jadi makin menarik pada ilmu alkimia. Dia menganggap dengan sedikit kesabaran dia tentu akan mengubah apapun menjadi emas. Dia membaca kisah hidup orang-orang yang telah berhasil melakukannya. Helvetius, Equans Pulcanelli, dan Geber.
kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Ini sudah mau subuh ya.